Ya tidak mungkin Bante, kami bukan biku, bagaimana memikirkan orang lain. Orang lain itu tidak harus orang banyak, Ibu Bapak. Yang saya maksudkan orang lain itu bukan dirinya sendiri. Istrinya, suaminya, anak-anaknya, temannya, keluarganya. Syukur orang banyak. Kalau malam hari ini kami berdua bisa memberikan sesuatu untuk ibu bapak dan saudara, alangkah bahagianya kita. Alangkah manfaatnya kehidupan kita ini. Kita ini tidak sia-sia dilahirkan oleh orang tua kita di dunia ini. Semakin banyak kami bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang, semakin hidup ini bermanfaat. Saya pernah terbang dari Denpasar ke sini, Jakarta. Karena harus ceramah yang penting sekali. Saya tidak usah sebut di mana dan siapa yang mengundang. Selesai harus balik ke Denpasar. Karena di sana ada latihan samanera. Saya harus mengajar di sana. Ya tentu dengan pesawat. Dan saya diberikan ganti transport Denpasar Jakarta, Jakarta Denpasar 35.000. Bante Sukemo mengatakan, Panyawaro hati-hati, nanti kamu bisa jatuh di Bekasi. Loh kenapa Bante? 35.000 ini hanya sampai Bekasi. Tapi apakah Bante bahagia? Oh ya, saya sangat bahagia. Karena ceramah itu gabungan dari beberapa organisasi. Saya mampu menyampaikan dengan baik seperti malam hari ini. Lebih baik dari di Surabaya. Meskipun di Surabaya itu undangannya dijual mahal sekali. Ya. Saya merasa malam hari ini saya bisa menyampaikan pengertian kepada ibu bapak dengan baik. Batuknya juga tidak keluar. Meskipun seminar malam hari ini gratis ya. Selain gratis dapat santap malam juga ya. Tapi santap malam bukan untuk saya. Itulah kebahagiaan kami ibu bapak. Pada saat kami bisa memberikan sesuatu meskipun bukan materi, bukan uang, bukan makanan. Dan ibu bapak bisa mendengar, mengerti meskipun bukan umat Buddha. Mungkin memperoleh manfaat dari apa yang saya sampaikan. Aduh bahagianya saya. Hidup saya menjadi penuh dengan arti. Hidup saya bermanfaat. Saya bisa memberikan sesuatu. Semakin banyak, semakin sering saya bisa memberikan kepada orang lain, semakin bahagia saya. Meskipun transport 35.000 tidak persoalan. Tetapi pada saat saya mulai menuntut, hilanglah kebahagiaan bagi saya. Bagaimana Jakarta Denpasar PP 35.000, umat yang mengundang tidak mengerti, tidak memakai otak. Kemarahan, kejengkelan, kebencian muncul. Tidak ada kebahagiaan. Hancur kebahagiaan yang saya bangun. Alangkah bodohnya saya. Mulai saya menuntut, mulai kita menuntut, kita mulai menderita. Mulai memikirkan yang lain, apalagi bisa memberikan sesuatu pada yang lain. Kita mulai bahagia. Jadi dari mana Bante supaya kehidupan ini lebih bermanfaat, lebih mempunyai arti? Harus mengubah cara berpikir. Yang semula aku sentris, yang semula ego sentris, harus diubah dengan to serve others. Melayani yang lain, memberikan untuk yang lain, membantu untuk yang lain. Saya pernah cerita tentang seorang biksuni dari Italia itu tuh.
yang menjadi biksuni di agama Buddha Tibet lama, dan dia belajar meditasi belasan tahun. Retreat. Suatu hari temannya dari Itali datang tanya, kamu ini orang barat ikut agama Buddha, belajar meditasi lama sekali, apa sih yang kamu dapat? Apa sih yang kamu dapat? Ibu bapak kan juga sering bertanya begitu mungkin ya. Saya ini Mr. Po sudah jadi umat Buddha 10 tahun lebih, kok begini-begini aja? Apa sih yang saya dapat ini ya? Biksuni itu pandai sekali. Ada bukunya dalam bahasa Inggris ya. Dia mengatakan, wah, pertanyaanmu itu tidak relevan untuk seorang Buddhis. Kamu beragama Buddha berapa sekian tahun, meditasi sekian lama, apa sih yang kamu dapat? Pertanyaan itu sulit dijawab karena tidak cocok, tidak relevan, itu tidak cocok bagi seorang Buddhis. Lalu bagaimana kalau kamu bertanya, sekian lama kamu menjadi umat Buddha, menganut ajaran agama Buddha, sekian lama, sekian belas tahun kamu meditasi, apa sih yang hilang dari dirimu? Nah, itu paling jelas saya bisa menjawab. Kebencian saya mulai hilang. Kemarahan-kemarahan yang dulu sering menjadi tabiat saya jauh mulai berkurang. Dendam mulai hilang. Jengkel segala macam, ketegangan mental jauh sekali mulai hilang. Itulah yang saya capai. Begitulah cara berpikir seorang Buddhis, ibu bapak. Tidak self-center. Apa sih yang saya dapat dengan jadi umat Buddha? Kan begitu. Karena cara berpikir kita itu selalu ingin mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan segala sesuatu, sampai kalau di rumah ada dus-dus yang tidak pakai itu mau dibuang, jangan. Begitu toh? Mari kita ubah itu, ibu bapak. Cara berpikir yang tidak sesuai dengan dharma itu mari kita ubah. Tidak kemari, tetapi apa yang saya manusia seorang ini bisa berikan kepada yang lain. Alangkah bergunanya hidup seperti itu. Saudara mulai bahagia. Karena sumber ketidakbahagiaan dan jalan untuk menuju kebahagiaan itu persis ada di dalam dan dari dalam diri kita. Bukan faktor yang di luar. Cobalah ibu bapak berusaha untuk mengurangi self-center itu dengan melayani yang lain. To serve others, berbuat untuk yang lain. Paling tidak suami, istri, anak-anak, teman-teman, famili. Bukan menuntut untuk dirinya sendiri. Itulah sesungguhnya artian yang sangat luas dari kusalasa upasampada. Tetapi kalau ibu bapak dan saudara merasa sulit, bagaimana to serve others? Sulit. Ya, paling tidak jangan mengganggu yang lain. Sabba papasa akarano. Paling tidak bisa ditawar lagi. Seperti di Surabaya, di beberapa tempat ada yang bertanya pada saya, Bante, 9 September yang lalu kan ada bom.
meledak. Ya kita prihatin, kita menjadi ikut sedih. Tapi keprihatinan kita itu hanya melihat di televisi, melihat di koran. Kalau salah seorang anggota keluarga ibu bapak ada yang menjadi korban, keprihatinan itu akan menjadi sangat mendalam. Ada yang matanya hilang dan tidak bisa diperbaiki. Ada yang dagunya ini hilang. Ada yang kakinya hilang. Begitu kejam orang yang melakukan perbuatan itu. Dan yang meninggal itu tidak mengerti politik, tidak mengerti permusuhan negara. Lalu ada orang bertanya, ada wartawan bertanya, Bante, sesungguhnya dari golongan mana toh yang melakukan itu? Saya berusaha untuk menjawab. Bante menjawab, ya saya menjawab. Bante kan ikut politik nanti. Iya, nyerempet. Saya menjawab begini ya saudara wartawan. Kalau saudara bertanya yang kejam seperti itu golongan mana sih? Jawaban saya adalah golongan umat manusia. Karena binatang tidak bisa bikin bom. Ya manusia membangun dunia ini, membangun civilization, membangun peradaban. Tetapi manusia sendiri yang menghancurkan peradaban, menghancurkan kemanusiaan. Mengapa bisa begitu Bante? Oh, tidak hanya dia, kita semua. Sebelum bisa membebaskan diri kita dari kekotoran batin, Dalai Lama menerjemahkan emosi yang negatif, masih belum bisa bebas dari emosi yang negatif. Kita semua bisa melakukan seperti itu. Selama masih ada kebencian, kemarahan, dendam, keserakahan, kegelapan batin. Dimulai dari dalam diri seseorang, dimulai dari dalam diri kita. Terorisme itu dimulai dari dalam diri kita. Begitu Anda melihat suami sengit itu, benci, teror sudah berkembang di dalam diri saudara. Saudara akan padamkan atau akan biarkan? Kalau saudara biarkan, maka akan timbul ketegangan, kegelisahan, kemarahan di dalam pikiran saudara. Dia menodai mental saudara, meneror mental saudara. Tapi masih mending belum membawa korban. Tetapi kalau itu sudah keluar menjadi ucapan, menjadi perbuatan, menjadi sumpah serapah, menjadi maki-maki, emosi negatif yang sudah keluar itu pasti membawa korban. Korbannya siapa? Anaknya, suaminya, istrinya, teman baiknya, sahabatnya. Emosi negatif yang sudah keluar itu membawa noda sosial. Tetapi kalau belum keluar tidak membawa noda sosial, membawa atau memberikan noda mental. Yang gelisah saudara sendiri, yang tidak bisa tidur saudara sendiri, yang sengsara saudara sendiri, mental saudara diteror oleh saudara sendiri. Tapi kalau sampai keluar pasti meminta korban. Pasti.